Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Raudatun Nikma, NIM 5041843, Prodi Manajemen Keuangan. Dosen pengampu Ibu Yosinomita SEME. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari rangkuman mata kuliah manajemen keuangan. Makalah pertama membahas mengenai laporan keuangan. Adapun definisi dari laporan keuangan merupakan laporan gambaran keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Terus ada beberapa bagiannya. Yang pertama yaitu neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal, yang keempat laporan catatan atas keuangan, yang kelima laporan kas-kas. Terus adapun pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan, yang pertama yaitu pemilik, yang kedua manajemen, yang ketiga kreditor, yang keempat pemerintah, yang kelima investor. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Terus pengertian dari laporan laba rugi merupakan ringkasan pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu diakhiri dengan laba rugi pada periode tertentu. Terus ada beberapa unsurnya. Yang pertama yaitu penjualan bersih, yang kedua harga pokok penjualan, yang ketiga hubungan antara harga dan pokok penjualan dan penjualan bersih. Terus ada beberapa fungsi dan tujuan laporan laba rugi. Yang pertama untuk memenuhi untuk memberikan suatu informasi tentang jumlah total pajak yang harus dibayar. Terus yang kedua untuk dijadikan bahan referensi bagi suatu perusahaan. Terus yang ketiga sebagai sumber informasi. Yang keempat untuk membantu proses analisis usaha. Terus ada penggunaan laporan laba rugi. Yang pertama yaitu penggunaan internal, yang ketiga penggunaan eksternal. Ada beberapa elemen laporan laba rugi. Yang pertama yaitu pendapatan, yang kedua kewajiban, yang ketiga keuntungan, yang keempat kerugian. Terus bentuk dan contoh laporan laba rugi. Yang pertama yaitu single stop, yang kedua multi stop. Terus pengertian laporan perubahan modal merupakan keuangan yang menyajikan informasi mengenai perubahan modal pada perusahaan akibat kegiatan pokok operasi perusahaan pada suatu periode tertentu. Ada beberapa unsur dari laporan perubahan modal. Yang pertama yaitu laba tidak dibagikan di awal periode, sedangkan yang kedua laba neto periode akuntansi, yang ketiga dividen yang sudah diumumkan, yang keempat laba tidak dibagikan. Oke, makalah selanjutnya membahas mengenai analisis BEP. Di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi break-even point. Break-even point secara umum merupakan suatu kondisi atau suatu titik di mana perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya tidak mendapatkan laba ataupun tidak menderita kerugian atau jumlah penghasilannya sama dengan jumlah yang dikeluarkan. Terus ada beberapa manfaatnya. Yang pertama yaitu mendesain suatu periode, yang kedua penentuan harga jual per satuan, yang ketiga menentukan jumlah produksi, yang keempat memaksimalkan jumlah produksi, yang kelima menentukan perencanaan laba yang diinginkan. Terus ada dua cara penghitungannya. Yang pertama yaitu atas dasar unit, yang kedua yaitu BEP atau rupiah. Terus ada perilaku biaya dalam analisis BEP, yaitu pengelola biaya atas dasar beberapa perilakunya. Yang pertama biaya variabel, biaya lain-lain yang totalnya selalu berubah secara proporsional dan dengan berubah volume kegiatan. Yang kedua biaya variabel total, mempunyai perilaku selalu berubah sesuai dengan perubahan volume produksi. Yang ketiga biaya semi variabel, dapat dibedakan pada yang tingkat perubahan semakin tinggi yang tingkat perubahannya maka semakin rendah. Makalah selanjutnya membahas mengenai rasio keuangan, salah satu alat yang paling populer dan banyak digunakan untuk analisis keuangan. Namun perannya sering disalahpahami dan akibatnya kepentingannya seringkali berlebihan. Sebuah rasio yang menyatakan suatu hubungan sistematis antara dua kuantitas.
Terus ada kegunaan dari analisis rasio keuangan. Digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya. Terus ada beberapa rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang kedua rasio pasar, yang ketiga rasio aktivitas, yang keempat rasio rentabilitas, yang kelima rasio leverage. Selanjutnya membahas mengenai manajemen modal kerja. Terus arti dari manajemen modal kerja yaitu membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu yang pendek. Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk kegiatan operasionalnya. Terus ada 3 konsep dalam manajemen modal kerja. Yang pertama yaitu kuantitatif, yang kedua kualitatif, yang ketiga fungsional. Kuantitatif merupakan menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar, sedangkan kualitatif yaitu selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Terus ketiga fungsional. Terus jenis-jenis modal kerja. Yang pertama itu modal kerja permanen. Ada 2 bagiannya yaitu modal kerja primer dan modal kerja normal. Sedangkan yang kedua modal kerja variabel. Modal kerja variabel terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu modal kerja musiman, yang kedua modal kerja sekilas, yang ketiga modal kerja darurat, yang keempat yaitu pendekatan modal kerja. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu volume penjualan, yang kedua musim dan siklus, yang ketiga perubahan teknologi, yang keempat kebijakan perusahaan. Terus komponen modal kerja ada 2. Yang pertama aktiva lancar, yang kedua hutang lancar. Makalah ke-6 membahas mengenai analisis kebutuhan modal kerja dan analisis pembiayaan modal kerja. Pengertian dari modal kerja adalah yang sangat penting bagi operasional suatu perusahaan, dan manajemen modal kerja juga memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Oleh karena itu, setiap perusahaan berusaha memenuhi kebutuhannya modal kerja agar dapat meningkatkan likuiditasnya. Terus ada beberapa sumber modal kerja. Yang pertama yaitu hasil dari operasi perusahaan, yang kedua keuntungan dari penjualan, yang ketiga penjualan saham, yang keempat penjualan aktiva tetap, yang kelima penjualan obligasi, yang keenam mengenai memperoleh pinjaman, yang ketujuh perolehan dana hibah. Terus adapun penggunaan modal kerja terdiri dari 6. Yang pertama itu pengeluaran biaya jangka pendek, terus adanya pemakaian prepay atau pengambilan pribadi, yang ketiga kerugian usaha. Ada beberapa tujuan dari anggaran kas, yaitu memberikan pandangan posisi akhir setiap periode. Yang kedua, alat pemantau kas secara terus-menerus. Yang ketiga, menemukan kekurangan atau kelebihan kas pada waktunya. Yang keempat, menyesuaikan kas dengan modal, biaya, dan lain-lain. Terus ada 2 penyusunan anggaran kas. Yang pertama itu sektor penerimaan kas, yang kedua sektor pengeluaran kas. Terus ada kegunaan dari anggaran kas. Yang pertama, agar dapat menentukan letak posisi kas dalam berbagai kurun. Terus yang kedua, agar bisa mempersiapkan keputusan mengenai semua pembelajaran. Yang ketiga, agar bisa mempersiapkan keputusan mengenai semua pembelajaran. Yang keempat, pembentukan dana. Yang kelima, pembelian tambahan aktiva tetap. Yang keenam, pembayaran utang jangka panjang. Terus ada beberapa analisis rasio yang terdiri dari 2. Yang pertama rasio likuiditas, yang kedua rasio rentabilitas. Ada beberapa unsur pembiayaan. Terus yang pertama kepercayaan, yang kedua jangka waktu, yang ketiga risiko, yang keempat balas jasa. Makalah ke-7 membahas mengenai anggaran kas dan manajemen kas. Terus ada beberapa motif-motif memegang uang. Yang pertama yaitu motif transaksi, yang bertujuan untuk setiap orang memegang uang adalah alat tukar, sedangkan motif berjaga-jaga untuk menghadapi ketidakpastian atau kebutuhan di masa mendatang. Terus yang ketiga motif spekulatif, yaitu merupakan alat tukar kekayaan. Yang keempat motif untuk mendapatkan keuntungan, yaitu spekulasi dalam pembelian dan penjualan surat-surat berharga. Terus ada anggaran kas. Pengertian dari anggaran kas adalah anggaran yang merencanakan secara lebih namun terperinci mengenai kas dan juga perubahan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, baik perubahan penerimaan kas ataupun pengeluaran kas.
Kegunaan anggaran kas terdiri dari 3. Yang pertama, agar dapat menentukan letak posisi kas dalam berbagai kurun waktu. Terus yang kedua, agar bisa mempersiapkan keputusan mengenai semua pembelajaran. Terus yang ketiga, sebagai dasar acuan kebijakan otoritas dan sesuai yang disediakan. Makalah ke-8 membahas mengenai manajemen kas. Terus pengertian kas. Kas merupakan suatu alat pembayaran yang setiap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan, meliputi uang, logam, uang kertas, terus wesel, dan lain-lain. Terus motif dalam penyimpanan kas ada 3, yaitu motif bertransaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, yang ketiga motif spekulatif. Terus manajemen kas. Manajemen kas di sini yaitu pengelolaan atas sumber daya kas suatu organisasi. Manajemen kas merupakan suatu kumpulan kegiatan perkiraan, perencanaan, pengumpulan, pengeluaran, dan investasi kas dari suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar. Terus makalah ke-9 mengenai mengevaluasi kebijakan piutang. Di sini pengertian piutang merupakan tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya transaksi di masa lalu. Terus ada beberapa langkah dalam manajemen piutang, yaitu penetapan kebijakan kredit, yang kedua pemantauan, yang ketiga analisis perubahan kebijakan piutang usaha. Terus ada beberapa kebijakan kredit, syaratnya yaitu standar kredit, yang kedua syarat kredit, yang ketiga kebijakan penagihan. Terus ada pemantauan piutang. Di sini pemantauan piutang merupakan proses evaluasi atau kebijakan kredit yang telah dijalankan, khususnya apabila terjadi perubahan pola pembayaran pada pelanggan. Ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama DSO atau Days Sales Outstanding, yang kedua schedule umum piutang atau aging schedule, terus ada beberapa analisis perubahan kebijakan piutang. Ada 2, yaitu pendekatan pertumbuhan laba, yang kedua pendekatan nilai. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Yang pertama yaitu volume penjualan kredit, yang kedua syarat pembayaran, yang ketiga ketentuan tentang pembatasan kredit, yang keempat kebijakan pengumpulan piutang, yang kelima kebijakan membayar dari para pelanggan. Kelompok 10 mengenai risk return trade-off. Di sini pengertiannya penyatuan yang menunjukkan adanya pertukaran antara risiko dan return suatu tuntutan konsekuensi dari sebuah sebab. Terus ada jenis-jenis, di sini ada pengertian piutang juga. Terus ada jenis-jenis piutang juga. Saya akan membahas mengenai jenis-jenis piutang terlebih dahulu, yaitu piutang usaha atau piutang terhadap langganan, yang kedua piutang yang akan diterima, yang ketiga piutang dagang, yang keempat piutang non dagang. Makalah ke-11 membahas mengenai persediaan. Di sini persediaan adalah bahan baku atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti yang digunakan dalam proses produksi, terus peralatan untuk dijual kembali maupun untuk sewa cadang dan suatu perusahaan atau mesin tertentu. Terus ada beberapa jenis dari persediaan. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku, yang kedua persediaan bagian produk, yang ketiga persediaan bahan-bahan pembantu, yang keempat persediaan barang setengah jadi, kelima persediaan barang jadi. Terus ada beberapa fungsi dari persediaan, yaitu fungsi decoupling, yang kedua fungsi ekonomik, terus yang ketiga fungsi antisipasi. Ada beberapa metode manajemen persediaan. Yang pertama economic order quantity, yang kedua periode review, yang keempat material requirement planning, yang keempat just in time. Terus ada biaya-biaya dalam persediaan. Yang pertama yaitu biaya pemesanan, terus biaya penyimpanan, yang kedua biaya akibat persediaan yang kurang, yang keempat biaya kepastian gudang. Kelompok 12 membahas mengenai manfaat investasi persediaan dan karakteristik biaya persediaan. Terus ada beberapa biaya persediaan. Yang pertama itu biaya penyimpanan, yang kedua biaya modal,
yang ketiga biaya keusangan, yang keempat biaya perhitungan fisik dan konsilasi laporan, yang kelima biaya asuransi persediaan, yang keenam biaya pajak persediaan, yang ketujuh biaya pencurian atau perusakan atau perampokan, yang kedelapan biaya penunjangan persediaan dan sebagainya, yang kesembilan biaya pemesanan, yang kesepuluh biaya penyiapan, yang kesebelas biaya kehabisan atau kekurangan bahan. Terus ada model-model persediaan. Yang pertama yaitu model persediaan kuantitas pesanan ekonomis, yang kedua model persediaan dengan pesanan tertunda, yang ketiga model persediaan dengan diskon kuantitas, yang keempat model persediaan dengan penerimaan bertahap. Kelompok terakhir membahas mengenai menghitung dan menganalisis suku bunga efektif untuk pendanaan spontan dan tidak spontan. Terus pendanaan jangka pendek merupakan utang yang mempunyai jangka waktu 1 tahun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan aktiva lancar sebagai modal kerja perusahaan. Terus ada 2 tipe. Yang pertama yaitu pendanaan spontan, yang kedua pendanaan tidak spontan. Pendanaan spontan terbagi menjadi 2, yaitu utang dagang dan utang pajak. Terus pendanaan tidak spontan terdiri dari pinjaman kredit, terus komersial paper, terus anjak piutang, menjamin piutang, leading atau kredit tanpa agunan, terus letter of credit, menjaminkan persediaan dagang. Terus pembahasan selanjutnya mengenai suku bunga efektif. Bunga efektif yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok utang tersisa. Beban belanja akan semakin menurun setiap bukan karena pokok utang juga berkurang seiring dengan cicilan pokok.